Tipe kepribadian ada beberapa menurut para ahli. Jadi tipe kepribadian ini adalah sesuatu yang menggambarkan corak kepribadian setiap orang-orang ya. Jadi apapun tipe kepribadiannya, Anda bisa memaksimalkan potensi Anda dengan mengenali tipe kepribadian Anda dan memaksimalkan potensi yang ada, serta mengembangkan dari sisi-sisi yang memang perlu dikembangkan potensinya ya. Jadi jangan berpikir bahwa tipe kepribadian itu menjadi sesuatu yang stuck atau menjadi sesuatu yang berhenti pada kontinum tersebut. Jadi tipe kepribadian masih bisa berkembang dan bisa menjadikan Anda pribadi yang lebih baik dalam hal internal dengan diri sendiri untuk menghindari konflik-konflik internal, ataupun dengan eksternal ketika Anda perlu bersosialisasi, beradaptasi, dan juga berhubungan dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Siwi, psikolog dari Tirto Jiwo Channel ya. Jadi kami mewakili publikasi dari rehabilitasi Tirto Jiwo Purworejo dari Jawa Tengah, Indonesia ya. Jadi saya magister psikologi. Di sini saya menyampaikan sesuai keilmuan saya berbagi hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental dan juga pengembangan kesehatan jiwa. Dan hari ini saya akan berbicara tentang kepribadian. Oke. Jadi mungkin teman-teman sering mendengar, oh dia tipenya ekstrovert nih, tipenya introvert. Nah kali ini saya akan berbicara tentang tipe kepribadian tentang terkait dengan tipe introvert dan ekstrovert. Jadi pandangan tentang tipe kepribadian ada berbagai macam, dan hari ini saya akan bicara soal tipe kepribadian menurut Carl Gustav ya. Jadi tentang kepribadian introvert dan extrovert. Apa kepribadian introvert ya? Jadi mungkin teman-teman sering mendengar bahwa orang introvert lebih suka menyendiri ya, sulit untuk tampil di depan umum, lebih menyukai pekerjaan yang tidak berhubungan dengan orang gitu ya. Jadi ada benarnya juga. Jadi tipe kepribadian introvert adalah tipe kepribadian di mana orang tersebut nyaman dengan dirinya sendiri, orientasinya dengan dunianya sendiri, dan dia memang lebih nyaman dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berhubungan dengan orang lain atau sangat minim hubungannya dengan orang lain. Apakah selalu begitu? Jadi pada kondisi tertentu orang-orang introvert juga bisa berkembang, artinya memaksimalkan potensinya ya. Jadi orang-orang introvert memang cenderung pendiam, dia asik dengan pekerjaannya, dia bisa orang yang senang menikmati target kerja, orang yang sistematis karena dia mengedepankan ketelitian, mengedepankan fokus dalam pekerjaannya ya. Jadi hal ini bisa dikembangkan jika Anda memang tipe orang yang cenderung ke arah tersebut. Anda bisa memaksimalkan potensi Anda dengan memilih pekerjaan yang sesuai dengan tipikal Anda. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang mungkin memang berkaitan dengan pekerjaan pencapaian pribadi ya. Jadi mungkin Anda bisa menjadi ahli IT ya, Anda bisa menjadi peneliti, Anda bisa menjadi pengamat ya. Jadi di sini walaupun orang introvert ini cenderung ingin sendiri atau nyaman sendiri, tapi dia juga memiliki potensi dia bisa berbicara atau menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya ya. Tetapi memang perlu ruang-ruang yang membuat dia nyaman. Ketika memang ada hal-hal yang menuntut Anda untuk menyesuaikan diri, cobalah belajar pelan-pelan
kepribadian introvert tidak selalu bahwa dia harus sendiri dan dia tidak bisa bergaul dengan orang ya. Jadi tipe kepribadian introvert juga bisa beradaptasi, tapi mungkin dia perlu cara-cara yang khas dan juga perlu waktu yang lebih lama daripada orang extrovert ya. Itu tentang introvert. Yang kedua tentang extrovert ya. Orang-orang introvert memang sangat terlihat ya, orang-orang yang senang tampil, senang memimpin, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, senang berbicara, senang bekerja secara kelompok, bekerja sama, dan juga khas sekali bahwa dia sangat terbuka orangnya ya. Jadi di sini kita bisa mencermati bahwa tipe ekstrovert ini adalah orang-orang yang senang dalam publikasi ya. Jadi tipe-tipe pekerjaannya pun akan berkaitan dengan hal tersebut ya. Senang berbicara dalam forum ya, menjadi pendidik ya, menjadi entrepreneur ya. Terus selanjutnya bisa juga pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan tim, di mana menuntut kerjasama yang tinggi, koordinasi yang terus-menerus, dan juga di situ dia perlu mengemukakan tentang pendapat-pendapatnya ya. Jadi orang ekstrovert ini ciri lain yang kadang-kadang perlu dikembangkan adalah kadang-kadang mereka memiliki dorongan-dorongan yang langsung mereka spontankan, lebih spontan daripada orang-orang introvert ya. Sehingga spontan ini kadang-kadang meninggalkan keharusan untuk berpikir duluan ya. Artinya dia lebih suka untuk spontan gitu. Nah, ini bisa dikoreksi ataupun potensi ini bisa dimaksimalkan dan dikembangkan dengan berlatih untuk reduksi. Artinya ketika Anda lebih memikirkan sesuatu hal, tidak langsung dibicarakan, disampaikan atau dilaksanakan. Coba pikir dulu, analisa dulu dengan logika berpikir Anda, sehingga nanti apa yang Anda putuskan, Anda sampaikan itu sudah melalui tahap pemikiran ya. Itu orang ekstrovert. Selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana mengembangkan kepribadian ke arah yang lebih baik. Jadi selain tipe ekstrovert dan introvert, itu ada tipe diantara tipe kepribadian introvert dan ekstrovert, ada tipe kepribadian yang ketiga, yaitu ambivert. Jadi ambivert ini adalah tipe kepribadian di mana orang tersebut bisa menyesuaikan sesuai kondisi, sesuai tuntutan lingkungan, di mana dia perlu menyesuaikan dirinya, apakah dia perlu introvert atau perlu memaksimalkan atau menampilkan tipe kepribadian ekstrovert ya. Jadi orang-orang ambivert ini biasanya dia lebih lebih fleksibel dan lebih bahagia. Artinya dia tidak terkekang di satu tipe kepribadiannya, sehingga dia lebih mudah beradaptasi, dan itu menjadikan dirinya lebih bahagia secara internal karena tidak terjadi konflik batin, dan juga minimal terjadi konflik dengan orang lain karena dia mampu beradaptasi dengan baik. Oke, selanjutnya saya akan berbicara soal bagaimana cara membentuk kepribadian yang baik. Nah, ini adik-adik yang remaja, pantengin terus materi yang saya sampaikan ya. Jadi ini penting, kenapa? Karena di masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak dan masa dewasa ya. Jadi di sini masa di mana Anda mulai membentuk kepribadiannya. Dari mana saja Anda bisa mendapatkan referensi tentang kepribadian yang baik. Nah, terus bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara mencoba perilaku-perilaku yang berdasarkan pada kepribadian, standar kepribadian yang baik tadi. Nah, kita akan ulas bersama, dan juga kepada teman-teman di masa dewasa awal ataupun di masa dewasa, materi saya juga
sangat bagus untuk Anda menjadi acuan ketika Anda ingin berkembang ke arah kepribadian yang baik. Kenapa? Kepribadian yang baik ini akan memudahkan Anda ketika Anda berinteraksi dengan orang lain ya, dan juga standar kepribadian yang baik ini akan membuat Anda lebih bahagia. Karena apa? Karena Anda akan berusaha menjadi yang terbaik, sehingga di situ tidak ada konflik batin di mana Anda memiliki rasa bersalah ataupun menyesal karena perilaku yang tidak sesuai. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman, silahkan diperhatikan ya. Jadi ngomong-ngomong soal membentuk kepribadian yang baik ini, kenapa tidak mustahil dilakukan? Karena kita sebagai manusia, kita memiliki akal budi dan pikiran, dimana akal budi dan pikiran ini yang bisa menjadi dasar ketika kita melihat referensi, melihat modeling, dan bisa diserap dan selanjutnya kita praktekkan untuk kita bisa mendapatkan atau mencapai satu kepribadian yang baik. Yang pertama adalah Anda perlu menghargai diri sendiri ya. Menghargai diri sendiri ini perlu dipahami bahwa siapapun saya, bagaimanapun saya, inilah saya yang berharga gitu ya. Jadi dan ini terkait juga dengan kondisi dari mana Anda berasal ya. Jadi Anda siapa Anda, siapa ayah ibu Anda, bagaimanapun kondisi sosial keluarga Anda ya, ini Anda perlu hargai itu sebagai satu hal yang harus diterima ya. Jadi Anda perlu realistis bahwa di dunia ini segalanya tidak selalu bisa dicapai sebagai hal yang ideal ya. Jadi jangan protes, jangan terlalu sering protes dengan kondisi diri sendiri ya. Andaikan saya dilahirkan dari keluarga yang berada, andaikan ibu saya itu pendidikannya lebih tinggi, jadi dia memiliki referensi yang banyak tentang kehidupan saya ya. Jadi pikiran-pikiran seperti itu coba tepis jauh-jauh. Artinya apa? Terimalah diri Anda dengan apa adanya, keluarga Anda, kondisi Anda, sehingga Anda bisa lebih enjoy menjalani hidup. Bagaimana Anda akan dihargai orang lain kalau diri sendiri Anda tidak bisa menghargai diri sendiri? Yakinlah bahwa segala hal terkait dengan kelebihan dan kekurangan diri Anda, kelebihan dan kekurangan kondisi Anda itu merupakan satu hal yang tidak salah. Artinya di sini masih bisa Anda memaksimalkan kondisi tersebut sebagai satu hal yang bisa berkembang ke arah yang baik. Satu hal lagi yang perlu Anda ingat bahwa Tuhan menciptakan satu kesenjangan mungkin ya, ataupun keberagaman di dunia ini pasti ada tujuannya ya. Ketika kita di dalam kondisi tidak lebih baik daripada orang lain ya, itu mungkin cara Tuhan untuk kita bisa rendah hati, kita bisa menilai hal-hal yang positif dari kondisi Anda, dari sudut pandang ya. Jadi jangan minder, jangan terlalu menghakimi keadaan, dan juga terimalah diri apa adanya sehingga Anda akan lebih merasa percaya diri. Yang kedua adalah Anda perlu belajar untuk mengembangkan atau memiliki dan memegang prinsip dengan kuat ya. Jadi prinsip di sini yang pertama, prinsip yang harus kita pegang itu adalah satu keyakinan beragama ya. Apapun agama Anda, lihatlah sesuatu hal di mana Anda bisa mempelajari hal-hal yang baik di dalamnya, dan Anda bisa mengimplementasikan ajaran-ajaran tersebut untuk menjadi manfaat untuk orang
baik tersebut yang bisa Anda pegang sehingga bisa dikembangkan sebagai dasar kepribadian yang baik ya. Dan juga di sini prinsip apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang dilarang dan apa yang dianjurkan ini perlu Anda pegang, dan ini akan menunjukkan bahwa kepribadian yang baik ketika Anda bisa memegang prinsip dan tidak goyah oleh satu hal godaan-godaan. Misalnya Anda remaja dan minuman yang memabukkan tidak baik secara fisik, secara psikis gitu ya. Nah, Anda bisa memegang itu walaupun ada teman Anda yang ayo kita coba, ayo kita coba. Ketika Anda bisa memegang prinsip itu dengan baik, berarti kepribadian Anda sudah baik ya. Nah, selain prinsip agama, di sini juga Anda perlu melihat dan memahami ya tentang norma-norma masyarakat ya. Jadi norma-norma masyarakat kita di adat ketimuran ya. Jadi Anda bisa melihat norma-norma yang bisa Anda jadikan prinsip, termasuk juga local wisdom ya. Local wisdom itu di mana Anda tinggal, di situ ada norma-norma budaya, norma-norma masyarakat yang bisa diambil sisi baiknya ya. Jadi dengan memegang prinsip, dengan Anda belajar semakin banyak referensi tentang prinsip-prinsip yang baik, Anda akan dilihat sebagai memiliki kepribadian yang baik, karena hal tersebut sebagai panduan atau pedoman Anda untuk berperilaku yang baik. Yang ketiga adalah kenali diri sendiri dan kendalikan diri Anda. Mungkin Anda perlu bantuan orang lain untuk lebih mengenali diri Anda seperti apa. Psikolog biasanya membantu Anda untuk analisa kepribadian, sehingga kepribadian yang berupa kecenderungan yang mungkin orang tersebut tidak sadari itu bisa terungkap. Dari pengenalan diri tersebut, selain Anda mendapat bantuan dari profesional, Anda juga bisa ngobrol dengan teman dekat ya. Bagaimana tuh aku ini ya? Terus atau merenung apa yang sudah terjadi yang menggambarkan kepribadian saya. Misalnya Anda sering melewatkan kesempatan untuk bisa menyampaikan ide, tapi Anda tidak lakukan. Ketika orang lain menyampaikan ide, Anda berpikir itu saya juga berpikiran sama, tapi bedanya saya tidak berani menyampaikan. Berarti saya adalah orang yang mungkin tidak pede, ataupun orang yang tidak suka untuk atau tidak mampu, tidak memiliki kosakata yang banyak untuk menyampaikan ide. Ketika Anda mengenali diri Anda tersebut, kendalikan dirinya, kembangkan dirinya. Apa yang perlu saya lakukan sehingga saya bisa mengembangkan sisi-sisi saya yang belum maksimal tersebut ya. Termasuk di sini adalah emosi-emosi atau kecenderungan perilaku negatif ya. Misalnya ada beberapa orang yang ketika mereka sakit hati akhirnya mereka impulsif membalasnya ya. Ada beberapa orang yang demikian, tidak mikir panjang, kamu senggol ya aku balas, tidak ada ya. Nah, ketika Anda mengenali diri Anda misalnya seperti itu, Anda perlu kendalikan dirinya, reduksi emosi ya. Ketika ada kondisi tersebut, Anda tarik nafas panjang, Anda berpikir lagi, kalau aku membalas bagaimana, kalau saya lebih mengedepankan jalan damai bagaimana gitu ya. Jadi di sini Anda mengenali diri ini dan juga bagaimana Anda mengendalikan diri Anda, ini akan menjadi satu upaya agar Anda bisa berkembang kepribadiannya ke arah yang lebih baik ya. Artinya di sini ada kesabaran ya, ada pengendalian diri ya. Anda juga bisa melihat orang lain role model. Nah, dimana ketika ketemu situasi yang sama, apa yang dilakukan dalam kondisi tersebut yang itu merupakan gambaran kepribadian yang baik.
bisa mengadopsi cara-cara yang baik dan juga perilaku-perilaku yang baik yang menggambarkan kepribadian yang baik. Lebih lanjut, untuk mendapatkan kepribadian yang baik adalah perbaiki hal-hal di masa lalu. Ketika Anda pernah melakukan kesalahan, dan kesalahan itu terkait dengan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan kepribadian yang buruk, ya, Anda bisa mengambil pelajaran tersebut dan memaafkan diri sendiri yang pertama. Anda memaafkan bahwa ya sudah, yang terjadi, saya akan belajar dari kondisi tersebut untuk mengembangkan kepribadian yang baik, ya. Jadi ini penting, memaafkan diri sendiri dan berupaya untuk melakukan hal-hal yang lebih baik di masa depan. Ini akan menjadikan Anda pribadi yang lebih baik. Jadi di sini ada proses belajar, ya. Jadi dari hal yang pernah terjadi, ya, sehingga Anda bisa belajar dari hal tersebut supaya bisa mengembangkan diri, ya. Soal proses belajar ini, Anda juga bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah ataupun hal-hal yang Anda lihat di sehari-hari yang Anda bisa ambil manfaatnya untuk pengembangan diri. Misalnya Anda melihat orang-orang yang kepribadiannya baik, ya, Anda bisa mengadopsi tersebut sebagai role model. Orang-orang yang berpercaya diri, menyampaikan orang-orang yang memiliki kepribadian baik bisa menjadi referensi Anda sebagai role model, ya. Misalnya orang-orang yang dia bisa mempertahankan prinsipnya, mempertahankan dirinya dari tuduhan yang salah. Nah, itu mungkin Anda bisa belajar dari hal tersebut, ya. Jadi Anda bisa melihat yang bisa dilihat mungkin kepercayaan diri, orang dengan kepercayaan diri, orang-orang yang bisa memimpinnya, orang-orang yang bisa terbuka dengan orang lain, humble, memaafkan, ya, orang-orang yang memiliki empati. Nah, itu bisa Anda lihat sebagai pembelajaran, ya. Selain tersebut, peristiwa-peristiwa yang pun bisa Anda ambil sebagai pelajaran. Misalnya Anda melihat kakak kelas Anda yang melakukan orientasi kepada adik kelasnya, di mana cara-cara dia tidak baik, itu juga bisa menjadikan referensi di mana perilaku tersebut tidak layak Anda lakukan, sehingga Anda terhindar dari kepribadian yang buruk, pengembangan kepribadian yang buruk. Jadi Anda bisa melihat sesuatu hal yang tidak sesuai dan itu Anda hindari untuk lakukan, agar Anda bisa mencapai ke proses kepribadian yang lebih baik. Oke teman-teman, itu tadi saya sampaikan tentang bagaimana membentuk kepribadian yang baik, ya. Dimana kepribadian yang baik ini akan menunjang bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain, bagaimana Anda menampilkan perilaku-perilaku yang bisa diterima oleh orang lain, dan juga di situ ketika Anda mencapai satu kepribadian yang baik, bisa mengembangkannya, Anda akan lebih bahagia. Kenapa? Karena kepribadian yang baik ini akan seperti efek pingpong, ya. Anda baik kepada orang lain akan baik terhadap Anda. Anda ramah, orang lain akan mudah menerima Anda. Ketika Anda bisa menyesuaikan diri, jalan Anda ini akan lebih mudah. Artinya hambatan-hambatan akan menjadi minimal dan Anda akan menjadi bahagia. Oke, jadi ketika Anda bertemu dengan banyak orang, ketika Anda bisa ikut di kelas-kelas pengembangan diri, ini akan lebih mempercepat lagi Anda bisa membentuk kepribadian Anda ke arah yang lebih baik. Contohnya, ketika Anda memiliki komunitas yang baik, Anda memiliki kegiatan-kegiatan misalnya organisasi, ya, ataupun di mana kegiatan-kegiatan sosial, Anda akan bertemu dengan orang yang baik yang bisa menginspirasi Anda untuk pengembangan diri ke arah yang lebih baik. Dan tentunya yang ini mungkin sering dilupakan orang, lihatlah orang-orang di sekitar Anda yang usianya lebih dari Anda.
bisa melewati hal-hal ataupun proses di mana mereka mengembangkan dirinya. Anda bisa melihat bagaimana mereka pada titik-titik kepribadian yang baik yang bisa Anda adopsi dan Anda tiru. Oke teman-teman, terus semangat untuk mengembangkan diri lebih baik ya, baik untuk diri sendiri dan pastinya itu akan baik untuk lingkungan Anda, untuk orang-orang di sekitar Anda. Oke, terima kasih, tetap jaga kesehatan dan juga kesehatan mental Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi